Di video Liveboard kali ini, saya akan melanjutkan diskusi kita mengenai sambungan baut. Kali ini saya akan menjelaskan ke kalian bagaimana kita menghitung kuat tumpu pelat. Dua kemungkinan sambungan geser itu mengalami kegagalan. Salah satunya adalah pelatnya mengalami sobekan. Sebelumnya sudah saya bahas kalau bautnya yang mengalami putus ya. Kalau pelatnya mengalami sobekan, itu namanya kuat tumpu pelat dan dihitung menggunakan persamaan ini. Saya akan menjelaskan penggunaan persamaan ini dalam bentuk contoh soal yang akan kita diskusikan. Di sini sudah saya tuliskan soal yang akan kita bahas. Tapi sebelum ke situ, saya mau menjelaskan lebih detail tentang parameter-parameter yang ada di persamaan ini. Kenapa munculnya seperti begini? Jadi kenapa juga peraturan membatasi nilai ini? Ya, saya mulai dari ini. Dari mana sih datangnya persamaan yang ini? Ya, saya akan mencoba menggambarkan kalau misalkan ada pelat seperti begini ya, dan dia ditarik. Kemudian karena ada baut di sini, karena bautnya tidak dikencangkan dengan pretension, bautnya itu bisa bergeser sedikit dan kemudian menumpang atau menghantam pelat ini dan kemudian pelat ini akan mengalami sobekan, ya. Ya, putus seperti begini, sobek. Ya, sebenarnya sih pada kenyataannya dia nggak sobek seperti begitu. Ada jalannya seperti begini, sobekan yang terjadi melebar ke sana. Tapi ini untuk penyederhanaan diasumsikan sobekan yang terjadi di sini itu adalah bagian yang saya arsir. Nah, bagian ini ya adalah panjangnya ini, kan berarti kalau ini ke sini adalah panjang bersihnya, ya. Ini dikatakan LC dan tebal pelatnya ke sananya adalah TP, ya. Ya, ini dia TP-nya, makanya ada LC, ada TP, dan ini ada dua bidang geser di sini sebenarnya. Dua bidang geser, yang atas dan yang bawah. Luas satu bidang geser itu LC kali TP, ya kan? Nah, karena pelatnya ini mengalami geser, kita tahu kalau dia mengalami geser, kekuatan geser itu sekitar 0,6 dari kekuatan kekuatan pelatnya. Jadi ini kekuatan pelat ini kan didapat dari kuat tarik sebenarnya, Fu pelat. Makanya kalau ini di 2 kali 0,6 jadi 1,2 LC TP dari Fu pelat. Dari situ datangnya persamaan tersebut ya. Nah, kemudian sekarang kenapa dibatasin sih? Kenapa harus lebih kecil dari 2,4 dP kali TP tadi? Ini dengan persamaan ini didapatkan kalau dia mengalami sobekan sampai dia terlepas dari sambungannya. Tapi peraturan membatasin, walaupun dia tidak sampai sobek penuh, peraturan membatasi jangan sampai baut yang terpasang itu mendorong pelatnya sehingga lubang ini menjadi sangat besar, sambungannya jadi agak oglek-oglek gitu. Jadi tidak fit lagi, jadi terlalu gampang bergeser bautnya karena dia pelatnya lubangnya sudah membesar karena didorong sama pelatnya ini, didorong sama bautnya berulang kali. Jadi peraturan mengatakan kalau ini adalah baut, ini adalah lubang baut, saya perbesar ya, dan ini menekan bagian ini, ya, makanya ada parameter diameter baut ya, bagian ini yang tertekan, ya, jangan sampai ini membesar lebih dari 1/4 inci. 1/4 inci itu sekitar 6,25 mm, ya. Jadi dibatasin gitu supaya ketika dia sudah membesar lebih dari 1/4 inci, nanti lubang itu udah terlalu besar sehingga sambungannya agak goyang gitu. Jadi itu dibatasi. Nah, nilai yang 1/4 inci pergerakan ini, pelatnya melar atau benyok sampai 1/4 inci, itu identik dengan perhitungan ini, 2,4 diameter baut ya, yang mendorong bagian tersebut, diameter baut, tentunya karena ada parameter tebal pelat dikalikan dengan kekuatan pelat itu sendiri. Jadi kira-kira itu yang menjadi dasar
rumusan ini munculnya untuk menghitung kuat tumpu pelat. Ya, dengan demikian coba kita masuk ke sebuah contoh soal. Kita akan melihat atau menghitung kekuatan tumpu seperti begini. Ada batang tarik yang dalam hal ini cukup sederhana, hanya terbuat dari pelat biasa, dihubungkan dengan 4 buah baut. Bautnya menggunakan A325 diameter 19 mili. Ada konfigurasinya di sini 30 jarak ke tepi dari as dan jarak antar lubang baut 60 mm. Seperti lihat di sini. Pertanyaannya adalah berapa kuat tumpu pelat? Kalau sampai mengalami sobekan seperti begini, berapa sih gaya yang diperlukan untuk menyobek ke empat pelat tersebut? Ya, itu yang akan kita bahas. Oke, pertama kita akan menghitung bagian ini. Ya, kita menghitung bagian ini, kita bandingkan nanti dengan nilai ini. Oke, masalahnya LC untuk baut yang ada di sini, mungkin saya kasih nama di sini, ini kita sebutkan sebagai baut yang pertama, baut yang kedua, ini 3 dan 4 ya. Jadi kalau dia ini ditarik, baut 1 dan 2 ini kan akan berusaha merobek bagian ini. Ya, saya gambarkan di sini ya. LC untuk 1 dan 2 ya. Nah, tapi LC untuk 3 dan 4, baut 3 dan 4 itu akan merobekkan LC yang berbeda. Ini saya kasih, inilah areal yang akan dirobekkan oleh baut 3 dan baut 4. LC untuk baut 3 dan baut 4 ya. Sehingga kita harus membedakan perhitungan ini untuk baut 1 dan baut 2. Jadi coba kita hitung baut 1 dan 2, perhitungannya Rn-nya 1,2 LC tebal pelat kali Fu pelat 1,2 kali, nah ini dia LC-nya adalah, berarti berapa ini LC-nya? Kalau jarak dari as baut ini ke pinggir itu 30 ya, jadi di mana LC-nya adalah 30 ya, dikurangin diameter baut, ya kan, diameter baut itu 19, dan perlu diingat, jangan lupa diameter lubang itu kan lebih besar kurang lebih 2 mili dari diameter bautnya ya. Ini baut, ini spasinya ya, dan setengahnya, setengah diameter ya. Jadi kira-kira kurang lebih jarak bersih yang ini adalah jarak 30 dikurangin setengah diameter lubang baut. Ini lubang baut. Dan itu nilainya 19,5 mm di sini ya. Lalu ini 19,5, tebal pelatnya 10 dikalikan 370. Jangan lupa dibagi 1000 supaya nanti kita mendapatkannya dalam kilonewton. Ya, dapatlah nilainya di sini 86,58 kilonewton. Ya. Oke. Nah, apakah nilai ini lebih kecil dari sini? Coba kita cek. Ini 2,4 kali 19 kali 10 kali 370 dibagi 1000 supaya jadi kilonewton. Ini dapatnya 168,72 kilonewton. Ya, jadi dengan demikian membandingkan dua nilai ini, yang ini dengan yang ini, kekuatannya adalah 86,58 kilonewton. Dengan cara yang sama, kita akan melakukan perhitungan ini kembali, tapi sekarang untuk baut yang 3 dan 4, yang ini ya, yang 3 dan 4 ini.
Jadi kalau saya tulis di sini, ya, sekarang LC-nya berbeda. Di sini 1,2 di mana LC-nya adalah ya jarak yang antar baut itu 60 dikurangin setengah diameter lubang baut di sini, setengah diameter lubang baut di sini, berarti dikurangi 1 diameter lubang baut. Jadi ini 60 dikurangin 21. Ini kan 21 lubang bautnya. Jadi ini 39 mm. Dengan menggunakan LC 39 mm, TP-nya masih sama 10 dan parameter yang lainnya 370 dibagi 1000. Ini kita akan memperoleh nilainya 173,16 kilonewton. Oke, dan ternyata nilai yang ini yang kita peroleh dari persamaan ini itu lebih besar dari ini. Karena kalau ininya sih nggak akan berubah ya, dia ini lebih besar dari 168,72 kilonewton ini. Jadi artinya apa? Kita nggak bisa mengambil nilai ini, ya, karena peraturan mengatakan dia nggak boleh lebih besar dari nilai ini. Makanya yang dipakai adalah nilai ini, 168,72. Jadi ini Rn-nya yang dipakai untuk baut 3 dan 4 adalah 168,72 kilonewton. Itu pengertiannya. Jadi maksudnya dua baut yang ini kalau dia mengalami tumpu pada pelat, fenomena yang dialami kedua baut ini adalah dia menyobekkan seluruh bagian ini. Tapi tidak demikian untuk 3 dan 4. 3 dan 4 hanya akan memperbesar lubang ini cukup signifikan lebih dari 1/4 inci. Kira-kira gitu. Jadi dua fenomena yang berbeda yang terjadi pada baut 1 dan 2 dan baut 3 dan 4. Dengan demikian, sehingga secara keseluruhan, secara total, Rn-nya adalah dua baut dengan kekuatan 86,58 ditambahkan dengan dua baut yang kekuatannya 168,7. Ini nilainya 510,6 kilonewton dan kekuatan rencananya kita reduksi lagi 75%. Jadi 382,95 kilonewton. Oke, itu kekuatan tumpu pada sambungan ini, ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kuat geser baut yang sudah saya hitungkan di video pembelajaran sebelumnya, kalian bisa double check kembali di videonya. Ini saya ringkaskan di sini, kuat geser baut. Ini kuat geser baut bila dia ulir diinkludkan, kadang-kadang disimbolkan sebagai N, dan bila bila ulir tidak ada di bidang gesernya. Ini nilainya 316 dan 388. Nah, kalau kita bandingkan dengan ini, ya, ini kuat geser baut, ini kuat tumpu baut. Kuat tumpu pelat. Ya, jadi di sini saya mau tuliskan kuat tumpu. Jadi, bagaimana memahaminya? Kuat geser 316 kilonewton, kuat tumpu 382,95 kilonewton. Jadi dari dua possibility kemungkinan kegagalan ini, ya, yang terjadi yang mana adalah yang lebih kecil, ya. Berarti kalau sambungan ini sampai kita tarik sampai mengalami kegagalan, dia akan gagal, bautnya mengalami putus, ya. Bautnya mengalami putus dengan catatan di bidang geser itu terjadi ada ulir, ya. Kalau memang bisa kita pastikan tidak ada ulir di situ, bila kita bandingkan dengan tumpunya, yang terjadi mana? Baut putuskah atau tumpunya yang tergagal? Yang gagal adalah tumpunya karena ini lebih kecil kalau kita bandingkan dengan yang ini, ya. Begitu kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami.
Dan sebagai catatan kecil lain yang mau saya tambahkan sebagai bahan penutup video ini, di sini tadi yang saya diskusikan hanya sambungannya saja ya. Nah, ini sudah komplit pemahaman kita. Saya tidak mendiskusikan di sini adalah kegagalan tariknya. Karena sudah saya bahas di video pembelajaran sebelumnya mengenai batang tarik, itu ada kemungkinan dia mengalami kelelehan, fraktur, dan blok geser. Dan secara keseluruhan, saya pernah bilang ada 5 kemungkinan yang harus kita pertimbangkan. Dan 2 kali ini sudah kita bahas, yaitu kuat tumpu dan bautnya putus. Dan kelima-lima ini harus dicek dalam sebuah sambungan yang mengalami yang ada di batang tarik. Mana yang terkecil, itulah kegagalan yang menentukan. Itu catatan kecil supaya kalian paham mengenai 5 hal yang sudah pernah saya sampaikan. Dan satu lagi catatan terakhir, tadi saya langsung menghitung kuat tumpu bagian batang tarik ini, itu dengan pemikiran pelat buhulnya ini lebih tebal dari pelat yang disambung 12 mili, dan BJ karena BJ-nya sama. Kalau sampai terjadi kegagalan tumpu, tentunya pelat ini yang akan mengalami kegagalan. Kalau tadinya misalkan ini saya balik, ini yang 12, ya, ini yang 10, kemungkinan seperti itu, maka pelat buhulnya yang mengalami kegagalan tumpu. Ya, itu yang harus perlu diingat. Nah, kalau misalkan dia berbeda mutu, misalkan ini tebalnya tipis tapi mutunya lebih tinggi, ini tebalnya tebal tapi BJ-nya misalnya BJ37, ya, tentunya kedua-duanya harus dicek pula ya, kegagalan tumpu pada pelat buhul dan kegagalan tumpu pada batang tarik. Ya, demikian kira-kira hal yang bisa saya sampaikan mengenai menghitung kuat tumpu pelat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum, silakan ditanyakan di bagian komentar. Nanti saya akan coba menjawabnya. Terima kasih ya buat perhatiannya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.